Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa man iktaba ba'du fa ibadallah kun sayyidina Muhammadin wal ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah terima sampai detik ini, yaitu panjang umur fi khairin rutfin wa afiyah, dan kita diberi taufik melakukan perbuatan baik, salat jamaah di masjid serta hadir di majlis ta'lim. Mudah-mudahan ini membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita awali dengan pembacaan qasidah al-burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدمي. وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي. Minjam bukunya. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Wa ala syekhal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ilmi darin amin. Wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitabih Safinatun Najah ila an qala, sesungguhnya Safinatun Najah tidak ada kitab shaum ya. Sudah habis yang kita baca terakhir dengan di mana zakat harus diberikan, kepada siapa zakat ya, masarifuz zakah, tempat kita membagikan zakat sampai di situ. Tetapi ditambah dengan masalah shaum supaya lebih bermanfaat lagi, maka ini diambil daripada kitab Maulana Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani sebetulnya, dari Kasyifatus Saja ya. Qala as-saumu, soal puasa. Subhanallah, sudah lewat puasanya, tapi sebentar lagi ada puasa haji ya, sunnah. Qala faslun yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Biasanya segala sesuatu itu ada alamat gitu ya. Nah, termasuk di sini puasa barangkali nggak begitu saja masuk ke dalam puasa. Ada hal-hal yang memang di situ kita harus puasa akhirnya. Jadi nggak begitu saja puasa sudah ya. Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda itu yang diambil di dalam syariat ini, dalam hukum puasa ya, dalam ilmu fikih? Bahwa diwajibkan puasa Ramadan ini kalau ada 5 perkara nih. Nggak perlu 5-5-nya, salah satu juga kalau terjadi bismillah dia puasa. Yang pertama ya, bistikmali sya'bana 30 yauman ya, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Bang Ajis nanya, Bib, kenapa Bib begitu? Kalau 30 hari itu Sya'ban, kita besoknya harus puasa. Kenapa? Karena di dalam bulan Arab tidak ada tanggal 31. Berarti kalau 30 hari itu Sya'ban, pasti besok itu Ramadan, pasti sudah. Ya. Makanya dalam hal masuknya Ramadan kan ada 2 mazhab yang diambil. Ada secara hisabiyah, ada dengan ru'yah. Hisab bagi ahlinya ya khair, nggak masalah. Ru'yah dengan jelas ya, dilihat oleh mata kita sendiri. Ru'yah, mereka melihat, nunggu terbitnya atap itu, kelihatan bulan pertama keluar. Bulan pertama keluar itu 1 hari, 2 hari, 3 hari namanya hilal. Setelah kesana gomar ya, tapi bukan bak komar ini Haji Gomar ada di sini ya. Jadi bulan pertama tuh nggak bisa begitu saja orang lihat, kecuali yang matanya tajam dan tempat melihatnya juga pas, baru dia lihat. Kalau nggak lihat. Ketika tidak kelihatan, baik itu hisab ataupun ru'yah 30 hari ya, sudah pasti besoknya adalah bulan suci Ramadan. Jadi manakala 30 hari terjadi bulan Sya'ban, besoknya pasti itu bulan Ramadan. Misalnya sekarang tanggal 30 nih, besok pasti Ramadan. Tapi kalau 29 masih ada, mungkin kelihatan hilal, jadi besoknya berarti 29 Sya'bannya. Tidak kelihatan, disempurnakan 30, berarti rusaknya. Jadi misalnya ini sekarang kita tanggal 29 sih, dilihat ru'yah, ada ru'yah, besok Ramadan. Nggak ada, diterusin 30 ya, diterusin 30 sholat, besokannya pasti adalah Ramadan ya. Baik. Jadi apabila Sya'ban 30 hari itu sudah nggak pakai tanpa reserve lagi, kita pindah sudah, besokannya Ramadan barang semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Nah, ini untuk pribadi ini. Atau orang yang mempercayai ini orang. Ya.
Yang kedua, dengan dilihatnya hilal oleh orang yang melihat itu, sekalipun dia fasik. Artinya fasik suka melakukan dosa-dosa, ya, baik kecil tapi terus-terusan atau dosa besar, fasik, tapi dia muslim, mukmin. Nah, hilal itu hari pertama, kedua, dan ketiga. Selebihnya itu adalah qamar, bulan. Jadi yang kedua yang menyebabkan harus puasa, daripada 5 perkara yang sudah ada, satu sudah kita tahu, adalah seseorang melihat hilal. Dia kebetulan naik ke menara begini, anda mau tahu hilal nih, kelihatan sama dia hilal, ya, maka dia wajib puasa besoknya, sekalipun mungkin orang lain masih 29. Dia yang melihat hilal untuk dirinya sendiri, dia wajib puasa. Oh, kita wajib percaya nggak sama dia? Enggak. Ini pribadi ini yang melihat. Cuma katanya kayaknya sekarang ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ya. Sekarang kan zamannya udah modern nih, pakai teleskop, pakai segala macam gitu ya. Ya, tapi semuanya kembali kepada iman. Kalau di sana ada kepentingan, maaf ya, barangkali kepentingan politik, kepentingan pekerjaan, kepentingan kepemimpinan dan sebagainya, bisa saja orang khianat. Bisa saja. Ya. Kenapa tidak? Bisa saja. Ya, kalau ada kepentingan di sana, bisa orang khianat. Nah, ini dia sendiri yang melihat nih. Untuk dia wajib puasa, walaupun orang lain nggak melihat. Misalnya 29 nih, kan besoknya belum tentu Ramadan. Dia lihat, Ramadan buat dia. Kita mungkin lusanya, karena memang nggak dilihat, dijangkapkan 30 hari. Gitu. Nah, ya. Nah, itu yang kedua tuh, pribadi berarti. Pribadi yang melihat sendiri hilal, puasa dia. Wajib dia puasa. Nah. Yang ketiga, bi thubutihi fi haqqi man lam yara bi adli syahadah. Nah, ini pribadi tapi ditetapkan oleh hakim, diambil oleh hakim. Kayak sekarang nih, kan orang suruh lihat, sumpah, ditetapkan oleh pengadilan. Kita ikut dah tuh, ya. Jadi ada seorang melihat atau beberapa orang melihat hilal, ya, dengan catatan kedudukan orang ini di dalam dia boleh di dalam agama, kalau dia bersyahadat dia diterima syahadatnya. Jadi adlu syahadah. Siapa tuh orangnya? Nggak semua orang nih orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan besar seperti zina, bunuh, mabok, kurang ajar kepada ibu bapaknya, dan dosa kecil pun dia nggak terus. Ada dosanya Tuhan, anggap saja ini orang baik, ya, orangnya baik, adlu syahadah nih, ya, dengan catatan laki-laki tapi bukan perempuan. Laki-laki merdeka, nggak bego, ya. Kalau yang bego nggak diterima walaupun dia baik. Kemudian bahasa Indonesia ini ya, ghidhan nih, artinya orangnya sergap gitu ya, syarafnya bener, ya. Baik, bisa dipertanggungjawabkan omongan-omongannya. Matanya sehat, kupingnya juga sehat, ya. Orang baik, matanya sehat, kupingnya sehat, syarafnya sehat, nggak bego. Dia mengatakan, saya melihat hilal. Lapor dia ke Qadhi. Diterima oleh Qadhi, diterima oleh pemimpin, di waliul amr. Ditetapkanlah bulan puasa, kita ikut, nggak apa-apa. Catatannya gitu, nggak semua orang tuh. Kalau sekarang kan sebetulnya kita nggak tahu siapa yang melihat nih. Padahal ketentuannya harus adlu syahadah. Orang nggak bisa diambil sumpah tuh, dilihat dulu. Yang mau memakai sumpah-sumpah, kalau orang ngaco nggak bisa diterima sumpahnya. Ya, ada adlu syahadah,
ada adlu riwayah. Kalau meriwayatkan hadis boleh perempuan, boleh bukan boleh bukan apa namanya? Boleh bukan merdeka. Sama semuanya ketentuannya dengan orang yang boleh bersaksi. Hanya saja kalau adlu riwayah meriwayatkan hadis, misalnya meriwayatkan, itu boleh perempuan dan boleh hamba sahaya. Tapi tetap harus orang yang baik, nggak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, ya, dan yang seperti saya sebut tadi sebagian. Nah, ini yang ketiga nih, dia lihat nih, orang baik ini melihat, terkenal baik di sekitar kita. Kan biasanya ada ya, di kampung itu, di kota atau di kampung, ada kan terkenal orang-orang yang baik, turunan-turunan baik, ya, masih terjaga keturunannya begitu. Nah, diterima oleh Qadhi. Ketika diterima oleh Qadhi, maka dia bisa jadi Ramadan besoknya. Tentu kan nanti dilaporkan, ya, diumumkan oleh Qadhi. Nah, kalau nggak diterima ya nggak bisa. Terus siapa yang puasa di situ? Saya mau tanya, Anda sudah tahu nih. Ada orang baik melihat hilal. Ya, kalau tadi belum tentu baik orangnya, buat dia wajib. Sekarang ini orang baik melihat, nggak diterima oleh Qadhi. Siapa yang wajib puasa? Dia sendiri. Dia sendiri wajib puasa, dia lihat. Misalnya nggak diterima, dia sendiri. Ya. Ya tentunya ini di bawah 30 ya. Kalau 30 Syaban, kalau sudah 30 hari nggak perlu lagi lihat hilal. Ini 29 nih. Kalau terjadi Syaban 29, jadi besoknya Ramadan. Kalau sudah 30 hari Syaban, nggak usah diperbincangkan lagi. Pasti besokannya adalah Ramadan. Nah, orang ini kalau diterima sama Qadhi, diumumkan sama Qadhi. Modal sekarang nih. Ya insya Allah melihat itu adlu syahadah semua. Ya. Nah, 3 tuh. Ya. Pertama sempurna Syaban 30 hari, pasti besokannya Ramadan. Itu paling mudah tuh. Yang kedua orang lihat tapi bukan orang yang baik nih orangnya, buat dia wajib. Yang ketiga orangnya baik dan diterima oleh Qadhi. Atau memang Anda percaya kepada dia, bismillah, ikut puasa. Ya. Yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adli riwayah. Nah, ini orangnya belum tentu laki-laki, belum tentu merdeka. Ya. Tapi terkenal baik ini orang. Beda sedikit saja dengan ahli syahadah. Tadi ahli syahadah merdeka, laki-laki, baik orangnya, ya, enggak bego dan seterusnya, melihat, mendengar, cerdik, ya. Nah. Tapi dia perempuan atau hamba sahaya. Mautsukun bihi. Diakui oleh orang senang, percaya nih. Dipercaya sama orang ini orang. Walaupun dia perempuan ataupun hamba sahaya. Waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Soal hati nomor 2. Ini benar apa enggak usah ngomong begitu. Tapi ini terkenal orang baik. Dipercaya orang. Awal mautsukun bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Nah, ketika kita ragu-ragu, ya, ketika kita ragu-ragu kepada ini orang, tapi di hati kita percaya, ikut. Kalau tidak ragu-ragu, bismillah, ikut puasa. Karena ini orang baik. Walaupun dia perempuan ataupun hamba saya bedanya sedikit sama yang tadi nih, ya. Nah, ini perlu ini enggak? Perlu sama Qadhi enggak? Enggak usah kalau yang tadi dengan pemerintah. Kalau ini enggak, itu percaya, bismillah, puasa. Kalau yang tadi karena dipegang oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah, kita ikut semua. Nah, itu yang keempat, saudara-saudara. Kalau terjadi ini, dia yang lihat, kita yang mempercayai dia, wajib puasa. Yang kelima, ini dengan sangkaan. Siapa yang dengan sangkaan? Orang yang dipenjara. Kan nggak tahu puasa, apalagi dipenjaranya oleh orang kafir, nggak ngedenger meriam, nggak ngedenger misal ya, nggak denger apa-apa, cuman ngedengernya ayam misalnya, atau dia biasa berzikir ini sehari, nah, ya, kalau dia musuhnya denger
suara petasan, suara ini, oh ini biasa buat Ramadan nih, biasa Ramadan dengan sangkaan. Bagi orang yang tidak bisa dapat ini, yang 4 tadi nggak ia dapatkan nih, dia nggak tahu apa-apa di penjara misalnya, atau mungkin dia tersesat di pulau sendiri. Hah? Nah, baik. Wa khamisah bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik. Bingung dia nih dengan ijtihad. Dengan apa namanya? Ijtihadnya dia sendiri, dengan sangkaannya dia sendiri, ya. Pemikirannya dia sendiri, tapi nggak sembarangan, ada juga pegangannya. Jadi yang kelima ini daripada yang diwajibkan bagi seseorang Ramadan, apabila si orang tersebut menyangka masuk Ramadan dengan ijtihad, yang dia bingung nih Ramadan, seperti orang di penjara, ya. In waqa as-saum fihi fada au ba'dahu faqadha au qablahu waqa naflan wa samahu fi waqtihi in adrakahu wa illa qadahu. Orang yang dengan sangkaan ini kan mungkin 3 terjadi. Mungkin pas, alhamdulillah puasa. Mungkin sebelumnya jadi sunnah. Mungkin liwat, harus digodok selama dia masih hidup. Sebab ada sebabnya, dia di penjara atau terpencil tadi, ya. Itu terserah, dia mungkin ngerti sedikit ilmu perbintangan, atau mungkin baterai HP-nya sudah terakhir, udah dengan puasa ini, dia ikut misal, atau dengan kedengaran suara petasan meriam, wah ini pasti puasa, padahal belum tentu, siapa tahu itu ada pahlawan yang meninggal, ada hari kemerdekaan. Nah, orang yang dengan sangkaan puasanya, tiga hal yang bisa terjadi. Imma sebelumnya, maka itu jadi sunnah atau qadha kalau dia punya qadha. Imma pas, alhamdulillah, atau lewat, bukan waktunya, ya nanti diqadha. Itu berarti jatuhnya qadha. Ya, jatuhnya qadha. Nah, jadi gal in waqa as-saumu fihi, kalau benar itu sangkaannya, maka dia ada tunai, dia kerjakan itu puasa. Au ba'dahu, atau setelahnya ternyata dia puasa itu di bulan Syawal, berarti qadha buat dia, ya. Au qablahu, atau sebelumnya ternyata itu bulan Sya'ban. Bagaimana tuh? Jatuhnya sunnah. Atau dia kalau punya utang, ya jatuhnya bayar utangnya gitu. Nah hadirin, manakala terjadi 5 perkara ini yang mungkin kita kagak tahu dan nggak pernah terjadi, kita nggak pernah gini nih, ya, wajib puasa tuh 5 perkara tadi. Wah Bib, bingung Bib rasanya ya, apalagi pakai ngelihat hilal, nanyain orang, ngitung bulan, paling gampang deh tuh 30 Sya'ban. Tapi orang kan nggak biasa gitu. Atau orang-orang tertentu yang baik, kita nggak tahu ini orang baik atau tidak baik. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita masuk puasa? Saya udah bilang dari dulu, ikut pemerintah. Bib, pemerintah ada 32 hari, itu jangan diikuti. Kalau ada bulan 32 hari, jangan diikuti, ya. Atau 27 hari, jangan diikuti. Atau dia sudah melarang kita sholat, baru kita tidak ikuti. Kalau kita masih boleh sholat, boleh puasa, boleh idul adha, boleh haji, bismillah, kita ikut. Benar buat dia, salah juga dia yang tanggung jawab kepada Allah. Benar, alhamdulillah kita dapat benar, dia dapat ganjaran. Bohong, dia yang tanggung jawab sama Allah. Nggak usah bingung. Makanya kita kalau puasa jangan pakai bingung sana sini, dengerin aja dulu, tungguin Departemen Agama. Biarin. Habib ini nggak benar nih, terserah. Dia sudah diangkat dengan sumpah. Sumpah tuh kan. Jadi dari Menteri Agama emang nggak disumpah. Jadi presiden disumpah, jadi menteri disumpah. Tanggung jawab kepada Allah. Berapa juta manusia? Nanti dia berhadapan dengan Allah. Kita tenang saudara. Para habaib di Yaman sana, guru-guru yang mulia, mereka begitu caranya. Nggak mau disibukkan dengan ru'ya wa ma adraka ma ru'ya. Dengerin pemerintah.
In sadaq faluh galana simat walahumul gimat. Kalau dia bohong. Kalau dia bohong buat kita hidangan, benar kita tetap buat dia laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang termudah, jangan banyak omong, jangan ribut, dengerin berita dari pemerintah. Kecuali ya seperti tadi, puasanya bulannya Sa'bannya 27 hari atau 28 hari kan nggak ada. Atau puasa 31 hari. Arab nggak ada. Kalau tetap 29 dan 30 sama, bismillah kita ikut. Soal benar nggak benar urusan dia. Saudara-saudara, diputuskan oleh pemerintah bahwa besok puasa. Benar bulan ya Syaban ya. Bismillah. Puasa. 29 30 nggak jadi urusan. Kalau umpamanya kan ada Syaban, ada Rajab, ada Syawal. Berhubung pemerintah sibuk pada waktu Ramadan, maka Ramadan jatuh di bulan Syawal. Jangan diikut. Kan nggak mungkin sebenarnya. Nah, itu jangan diikuti oleh kita, kan belum pernah begitu. Pernah nggak? Nggak pernah begitu. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita mengikuti Ramadan ini? Ikut siapa? Ikut pemerintah. Aman sudah. Biarin dia yang tanggung jawab. Ya, alhamdulillah, nggak repot. Dan pemerintah punya alat bagus. Ya, ada teleskop, ada orang-orangnya, ulama, kiai. Soal dia bohong karena politik atau kepentingan, urusan dia dengan Allah. Kita tenang aja saudara, nggak dipaksa kok. Jangan repot, ngapain repot-repot? Ya, kecuali Anda ahli hisab, kecuali Anda memang pandai melihat ru'yah, bismillah, nggak usah ikut orang, sendiri aja, apa-apa. Tapi kalau kita awam, nggak usah. Itu pemerintah, benar sudah. Ulama menyuruhnya begitu. Ya, Nabi juga menyuruh kita taat kepada pemerintahan. Ya, apalagi dalam soal yang hak lagi nih, ya, soal puasa. Ya, nah saudara-saudara, itulah diwajibkan kita puasa ketika terjadi salah satu dari 5 perkara tersebut. Yang pertama, kalau bulan Sya'ban 30 hari itu udah pasti besoknya Ramadan. Yang kedua, orangnya tidak baik, bukan orang ahli khair, lihat ru'yah, lihat gomar, ya, lihat hilal, dia wajib buat dia harus puasa. Sekalipun besoknya bisa 30 Sya'ban, tetap dia puasa, berarti udah selesai Ramadan buat dia. Kemudian yang ketiga, orang yang melihat orang baik diterima oleh pemerintah, ikut kita puasa besok, ya. Yang keempat, bukan laki, mungkin hamba sahaya, tapi sama baiknya dengan yang tadi tuh, bersaksi bahwa saya melihat hilal. Ya, kita percaya hati kita nih, bismillah puasa, jadi besok puasa. Nggak ikut pakai pemerintah lagi, percaya kita sama ini orang karena ini orang baik, bismillah puasa. Cuma semuanya kan nggak ada nih. Yang ada sekarang adalah cuma pemerintah saja dengan orang-orang ahli hisab. Sayangnya, nah ini sayangnya, keluar dari ini nih. Sekarang kok berani orang sudah langsung mengumumkan puasa. Sebetulnya yang mengumumkan itu adalah, kata ulama, Goldi waliul amr, pemerintah. Nggak boleh orang lain, walaupun dia ahli hisab, walaupun dia ra'at ru'yah, nggak boleh, jadi fitnah soalnya. Mestinya pemerintah begitu ada orang ngomong hisabnya, pegang, penjarakan, atau diperiksa, diberi diberi apa? Ya nggak usah, nggak dihubungan, yang penting dikasih penjelasan, nggak boleh. Ya, dikasih peringatan, jangan. Yang boleh ngomongkan ini pemerintah. Kalau pemerintah yang ngomongin aman. Tapi kalau dibebaskan, semua ngomong, anak alim tahu, puasa gini, ini bulan puasa ini, rame. Kejadian nggak rame sekarang? Kejadian rame. Sebetulnya yang harus mengumumkan itu hanyalah waliul amar, pemerintah yang harus mengumumkan. Sekarang sayangnya kita enggak. Muhammadiyah mengumumkan, NU mengumumkan,
Terus apa? Wasliyah mengumumkan, Al-Fulan mengumumkan. Banyak golongan-golongan yang mengumumkan. Bukan haknya dia itu. Ya. Waliul amr sebetulnya. Kenapa jadi fitnah? Ya karena banyak ini. Coba satu saja waliul amr, ada yang ngomong pegang, nggak boleh. Kalau perlu dihukum. Jangan terjadi lagi. Nggak boleh ini. Punya hak pemerintah. Jadi nggak rame. Dulu waktu saya masih kecil, urusan apa namanya buka puasa aja. Puasa nggak rame-rame sama ini kan? Sama apa? Yang sekarang tuh jadwal. Begitu maghrib serino, satu aja, semua buka ikut. Sekarang kita bingung. Ada yang cepetan, yang mau adzannya kelaparan, cepat dia beduknya. Terus subuh gitu juga, ada yang cepat, ada yang lambat. Bang Ajis nanya, Bib, jadi kita bagaimana, Bib? Nah, ini yang perlu kita pegang. Subuh kita ambil yang tercepat, selamat. Seandainya belum subuh kan kita selamat, ya kan? Maghrib ambil yang lambatan sedikit, jangan buru-buru juga. Anda pernah lihat soalnya, ini yang mau beduk lapar, makan dulu, padahal belum beduk, saudara-saudara. Pernah jadian. Zuhur dia beduk, karena saking mikiran makan. Pernah terjadi begitu. Bukan kata orang, saya lihat sendiri ini kejadian. Ya. Nah, jadi lebih baik subuh kita ambil yang paling cepat, buka telatin sedikit, aman. Berarti misalnya setengah 6, misalnya masjid apa namanya buka pukul 6. Kan kita bingung nih karena rame yang ada, ini belum azan, ini sudah azan. Tambahin aja 2 menit, 3 menit, aman sudah. Kan aman. Nggak apa-apa insyaallah. Minimal barangkali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah azan, asyhadu anna muhammadur rasulullah, asyhadu anna muhammadur rasulullah selesai, kita ambil makan. Pokoknya kita pakai ihtiyat. Selamat. Begitu aja. Mudah-mudahan masjid ini nggak sembarangan, ya. Masjid kita ini nggak sembarangan insyaallah. Ya tentunya kita kalau di sini kan mentautkan keperluan-keperluan agama kita ke masjid ini kan, ya orang sini, ya. Nah, jelas hadirin? Jadi kita nggak perlu pusing mikirin yang 5 ini. Serahkan semua kepada pemerintah. Benar dia punya ganjaran luar biasa insyaallah. Salah kita tetap benar, dia yang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak, mau repot amat. Ya. Bib, ada orang yang nggak begitu, Bib. Di Fulan, di sana kiai, pemerintah mengumumkan besok puasa, dia lusa. Mungkin dia punya ilmunya, biarin. Anda mau ikut dia, bilang silakan. Anda mau ikut dia, silakan, bismillah. Bib, kok ini pemerintah sudah puasa? Dia atau belum puasa? Dia kok udah puasa? Tanyain, ente dari mana dasarnya? Saya ahli hisab. Bismillah. Saya lihat ru'yah. Bismillah, emang dia harus. Oh, Anda percaya mau ikut? Bismillah, selesai. Ribut nggak? Nggak ribut. Ini yang jadi rame, orang yang terlalu pintar, saudara-saudara. Yang bikin rame ini orang yang terlalu pintar. Kalau orang yang bodoh, kayak saya, kayak kita nih, nggak rame. Bulan puasa, kenapa dia puasa? Ahli hisab. Oh, gitu. Ya, puasa. Ente kenapa? Belum, saya mau ikut pemerintah. Titik. Oh, si Fulan belum, udah puasa. Saya belum puasa, atau dia belum puasa, saya udah, nggak ribut. Oh iya. Kenapa? Kita udah tahu, oh mungkin dia ahli hisab. Oh mungkin dia lihat ru'yah. Tapi kalau sudah pemerintah menentukan besok puasa, kita nggak puasa, salah ente. Salah. Ya, sebab yang paling berhak mengumumkan adalah pemerintah. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Isya berapa lama lagi? Oh, masih lama, kita terusin. Ceritanya besok memang benar puasa udah. Ilmu puasa nggak perlu harus dipelajari besok karena puasa, enggak kan, sebelumnya nggak apa-apa kayak sekarang kita, ya. Nah, puasa ini ada syarat sah, ada syarat wajib, berhubungan dua-duanya. Yang sah kadang-kadang belum wajib, tidak wajib, yang wajib kadang-kadang belum sah. Dia sah nih,
puasa, ya. Syarat sah sudah ada, tapi nggak wajib. Atau dia sudah wajib, tapi nggak sah karena ada sebab. Jadi berhubungan dua-duanya. Berarti kita harus tahu dua-duanya dong. Syarat sahnya bagaimana, syarat wajibnya bagaimana. Kan mesti dua-duanya kita paham. Nah, yang pertama syarat sah puasa. Jadi sah nih puasa nih kalau ada ini. Faslun syurutus sihhati arba'atu asya. Syarat sah puasa 4. Ya. Yang pertama Islamun, semua deh ibadah harus Islam. Kalau nggak Islam nggak sah. Ya harus Islam dulu. Orangnya Islam, sudah Islam. Anak kecil Islam nggak? Islam. Perempuan haid Islam nggak? Islam. Orang gila Islam. Tidak aja, ya kan? Orang yang stroke nggak tahu apa-apa Islam. Gimana nih? Nah, inilah disinilah gunanya hukum Allah, hukum agama. Ya, jadi harus bagaimana kita paham. Islam, udah Islam nih, wajib puasa nih. Apa langsung begitu aja? Dilihat dulu. Yang kedua wa'aklun, udah Islam nih. Lihat, orangnya bagus, sehat, kuat, kaya, hebat sudah semuanya. Cuman lagi orangnya lagi, tahu nggak lagi? Gila. Sah nggak sih puasa? Nggak sah. Harus berakal. Loh, kenapa orang gila nggak sah puasa? Kalau orang gila boleh puasa, semua maunya dia dong. Namanya gila. Dia pengen minum-minum, dia pengen makan-makan. Siapa yang bisa larang orang gila? Nggak sah puasanya. Dengan catatan gilanya gila asli. Gilanya gila asli. Pak RW nanya sama saya, Bib, emang ada gila tiruan? Ada. Ada gila nggak asli? Yang dibuat-buat. Mana contohnya? Kebanyakan gelek, kebanyakan sabu, kebanyakan mabok, mempelajari ilmu kanuragan, masuk ke satu tempat, orang udah bilang, ente jangan masuk ke sini, ini banyak jinnya. Ya gua nggak percaya jin, masuk, gila. Ini tetap dia wajib buat dia, walaupun dalam kenyataannya dia gila, karena dibuat-buat tuh gilanya. Ini yang gila asli, lahir gila atau karena sesuatu kecelakaan gila, pokoknya penyakit gila. Nah, kalau gila dia nggak wajib, nggak sah puasanya, walaupun dia sudah Islam. Ya. Yang ketiga wanagaun anin nahwi haidin, suci dari semacam haid. Apa semacam haid? Melahirkan, nifas, dan haid tentunya. Lagi puasa haid, wajib buka, nggak sah puasanya, nanti digodok. Nggak boleh dia lagi haid puasa, haram, nggak boleh. Nifas begitu juga, melahirkan begitu juga. Walaupun nggak ada darahnya melahirkan, itu melahirkan sama. Tadinya dari darah kan, dari mani itu anak. Jadi 1 Islam, 2 berakal, 3 suci dari semacam haid, dan yang terakhir dia tahu bahwa besok itu bisa digunakan untuk puasa, boleh puasa. Apa ada waktu yang nggak boleh puasa? Ada. Lebaran nggak boleh puasa. Diharamkan orang puasa. Idul Adha, Idul Fitri, atau hari Syak. Orang bilang ini 30 Syaban, orang bilang ini 1 Ramadan. Itu juga ente nggak boleh puasa. Jadi maksudnya dia tahu, oh besok tuh, loh kenapa ente puasa? Besok 1 Ramadan. Kalau anda tidak tahu itu 1 Ramadan, jangan dulu. Harus dengan jazm, yakin bahwa besok Ramadan. Nah, kalau ada 4 ini, sah puasanya. Islam, berakal, suci dari semacam haid, dan hari yang dia puasa dibolehkan oleh agama, maka sah puasanya. Tapi belum tentu wajib tuh, karena bisa kejadian ada lain-lain. Masih kecil misalnya, kan di sini tadi disebutkan, ya kan? Islam wa'aglun, ya termasuk di situ akal itu dewasa orangnya, ya. Masih kecil belum wajib. Walaupun kalau dia puasa boleh buat siapa? Ganjarannya buat orang tuanya. Latih anak-anak kita tuh puasa.
Nggak usah sampai maghrib misalnya, ayo bisa nggak sampai dhuhr? Kalau bisa sampai dhuhr, saya kasih duit serat, misal berapa gitu, buat apa namanya penarik, ya, kasih hadiah. Besokannya nanti liwat lagi asar sampai 1 hari, kasih iming-iming hadiah. Nanti lama-lama kalau sudah bisa nggak usah pakai hadiah lagi, dia puasa sendiri. Ya, baik, saya ulang, syarat sah puasa Islam, berakal, suci dari semacam haid dan semacamnya, dan yang terakhir dia tahu besok itu boleh digunakan untuk berpuasa harinya. Itulah syarat-syarat sah puasa. Ada pertanyaan soal sah puasa? Nggak ada ya, mudah-mudahan nanti kita disampaikan ke bulan puasa lagi, kita bisa puasa dengan baik, amin ya rabbal alamin, dan juga puasa sunnah yang lain. Wallahu a'lam. Masih berapa lama lagi? 8 menit lagi. Kalau Anda tambahin ini panjang ini sekarang. Ya, kalau ini Anda tambahin ini lagi panjang. Coba kita cari yang lain, tema-tema yang lain barangkali yang perlu kita ini, yang di sekitar kita. Apa misalnya? Misalnya kayak tarikat-tarikat gitu, kan mereka kadang duluan, jauh jaraknya gitu kan, duluan bisa seminggu kita belum puasa, mereka udah puasa. Itu sikap kita sebaiknya. Kan kita udah ngaji ini. Kan tadi yang kita pelajari itu sudah senjata kita untuk ke dia. Kita tinggal nanya, ente puasa dengan alasan apa? Kita kan udah tahu tadi. Oh, sudah 30 hari Syaban, oke. Ada yang lihat ru'yah, ditentukan oleh pemerintah, ya kan? Dengan ijtihad. Ente dengan apa nih puasa? Nanti kan dia jawab. Oh, saya lihat ru'yah, terserah. Kan kita tidak menerima ru'yahnya dia. Kita menerima yang diterima oleh pemerintah, yang ditentukan oleh pemerintah. Terserah aja, biarin. Ya, cuman kita sudah paham. Ini bulan orang Islam, bulan Islam, ini Syaban. 25 Syaban dia puasa dari mana? Atau bulan Syawal dia puasa dari mana? Oh enggak, kita puasa ini, terserah. Lana amaluna walakum, jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan jadilah ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi ahli bid'ah wal gagabah. Jangan. Ya. Jadilah ahli sunnah wal jamaah, jangan jadi ahli bid'ah wal gegabah. Itu gegabah namanya. Ya. Tapi Anda nggak usah ngomong, nanti kan jadi fitnah, ribut. Diam aja. Bisa ente ngerti, membetulkan, datengin. Yang berkuar-kuar. Oh ini puasa gini, bikin di mana? Status di YouTube. Buat apa? Kalau Anda memang bisa, datengin. Atau Anda bicara secara ilmu. Soal didengar nggak didengar urusan dia. Jangan turun dicela, ini itu enggak, jadi ribut itu namanya. Makanya dari tadi saya ngomong, yang boleh mengumumkan puasa itu pemerintah. Ala orang yang mengumumkan puasa belum waktunya, tangkap. Tapi itu fitnah. Mestinya gitu. Udah selesai puasa, dia masih puasa. Puasa apa kamu? Tangkap juga, bukan waktunya. Siapa yang bisa begitu? Pemerintah. Jadi buat kita nih yang awam, ikut aja udah soal ini. Nah, kalau ada terjadi begitu, jangan ikut, makanya ngaji. Biarin aja, kita mau berserah-serah. Kita kan udah punya wewenang ini. Dengan ngaji kita udah punya pegangan. Saya punya pegangan. Nggak bisa diumbang-ambingkan dong. Nanti puasa? Iya puasa. Loh, ini kan tanggal 25 Ramadan nih. Ini Anda udah ngaji kan nih ya? Ada orang puasa. Tanggal 25 Ramadan? Iya puasa. Soalnya saya lihat ru'yah dalam hati Anda. Lu lihat ru'yah gimana? Kan belum 30 hari ini hari. Juga belum 29 dan gak ada yang lihat ru'yah. Oh begitu ya, terserah. Jangan diikuti. Oh ini mazhabnya apa? Mazhab dia. Mazhabnya mazhab dia. Gitu. Ada yang puasa lebih dari 30 hari. 40 hari puasanya biasanya. Ikut mana dia? Kan Ramadan, syahr Ramadan sebulan. 529 kata Nabi atau 30. Ini lebih dari 30. Biarin. Yang harus bergerak pemerintah bukan kita, biarin. Kita jangan ikut. Aman kan? Jangan jadi ramai. Oh ini sebulan puasa ini bulan, nggak ada gunanya itu, nggak usah. Kita mau orang bodoh, diam aja.
Yang penting diri kita jaga, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita kalau memang mampu, teman-teman kita, bismillah. Yang dia tidak mampu, Anda kan dipaksa oleh Allah. Ya, dipaksa oleh Allah. Itulah gunanya kalau kita duduk di majelis ilmu. Nah, kalau kepepet nggak ngerti, tanya ahlinya. Terus ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyain. Berangkat ke kiai, berangkat ke guru, tanya. Yang benar gurunya, bukan guru duit. Pakai duit jadi robah hukumnya. Ini haram. Kasih duit 100 juta, halal. Jangan yang begitu. Ya, halal dan haramnya karena Allah dan karena Rasulnya. Karena gaul ulama yang benar. Bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena siasat, bukan karena politik, karena Allah. Itu ikutin. Kalau bisa robah hukum karena duit, hukum bisa robah karena jabatan, hukum bisa robah karena politik, jangan diikuti yang begitu, jangan. Kan kita punya Al-Quran, kan kita punya Al-Hadis, kan kita punya ulama. Ke situ disuruhnya, nggak kemana-mana. Harus punya pendirian. Repot memang kalau orang nggak punya pendirian, repot. Ya, mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah inayah kepada kita. Ya, tidak ditemukan dengan yang begini-begini dah, temunya yang enak-enak aja insyaallah, mudah-mudahan. Di dunia enak, di kubur enak, di akhirat juga enak. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahudha bil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akraman satar وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.